Tuhan kendalikan dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu. Semua kuasa lain yang tidak dari Tuhan, yang hanya mengganggu kami usir dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percayakan kuasa-Mu bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Raja kami siap mendengar firman. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Oke, yang dahsyat siapa? Coba yang dahsyat. Yang luar biasa? Yang di luar kebiasaan mana? Enggak ada. Oh, yang yes mana? Yang yes. Oh, semua. Berarti ya oke lah, saya tanya sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan satu ayat saja. Berarti itu artinya kita pulang pulang pagi. Ya, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, mari kita melihat Alkitab kita di dalam Zakharia pasal 2 ayat 8. Itu perjanjian lama, belum pindah, belum ada rencana mau dipindahkan. Itu masih perjanjian lama sebelum Maleakhi. Kalau ketemu perjanjian baru Matius, buka sebelahnya sih. Ketemu itu barang. Zakharia 2 ayat 8. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama setelah saya selesai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Waktu saya mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, dan pastinya saya bergumul sekali oleh karena tema yang ditetapkan oleh gereja, tema umumnya itu adalah aku telah mengasihi kamu. Ya, ini berbicara tentang hati. Aku telah mengasihi kamu. Makanya ketika kita berbicara tentang mengasihi, maka saya ambil tema kecil untuk mengerucut. Nah, supaya lebih simpel pembahasan kita pagi hari ini, yaitu kita adalah biji matanya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sudah melihat di poster-poster di mana-mana sekarang. Itu saya semua itu. Bukan, ya. Bukan saya itu ya. Jadi kita adalah biji matanya. Nah, saya sedikit memberikan latar belakang tentang kitab Zakharia ini. Hampir 20 tahun setelah kembali dari pembuangan di Babilonia pada masa pemerintahan Sirus, atau boleh di tahunnya 538 sebelum Masehi. Umat Allah putus asa. Kenapa? Karena hanya ada sedikit bukti mengenai pembangunan rohani seperti yang telah diantisipasi oleh para nabi sebelumnya. Ya, kedaulatan Yahudi belum dipulihkan, mereka masih dijajah, belum merdeka. Reformasi moral masyarakat belum terjadi. Yerusalem baru dibangun kembali sebagian dan tidak mempunyai arti penting di antara negara-negara sekitarnya. Artinya apa? Keberadaan Israel, orang Yahudi pada saat itu biasa saja. Jadi dalam pikiran manusia itu masih orang ini orang dalam pembuangan, biasa, enggak berdampak. Berdasarkan situasi tersebut, banyak orang menyimpulkan bahwa hari mereka adalah hari hal-hal kecil. Artinya apa? Hari-hari mereka yang mereka lalui itu biasa. Enggak ada yang spesial. Di mana Tuhan tidak hadir dalam umatnya. Nah, ini yang mengerikan. Ya. Jadi hari-hari mereka sudah anggap biasa saja karena mereka rasa Tuhan tidak ada.
Artinya Tuhan tidak mengasihi saya. Waktu itu Nabi pernah menubuatkan seperti ini, tapi kita sudah pulang biasa saja. Orang-orang bangsa-bangsa lain juga malah memandang kita biasa saja. Ya. Banyak orang menganggap ketaatan yang setia tidak ada gunanya. Tampaknya lebih masuk akal untuk melupakan Tuhan. Nah ini. Lebih masuk akal untuk melupakan Tuhan dan mengejar kehidupan terbaik. Nah, ada dua yang menarik di sini. Melupakan Tuhan dan mengejar kehidupan terbaik. Berarti ada kehidupan terbaik yang tidak melupakan Tuhan. Tetapi ada juga kehidupan yang baik tetapi melupakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Zakaria menubuatkan bahwa atau memberikan informasi firman Tuhan. Hei, kamu itu adalah biji matanya Tuhan. Siapa yang menjamah kamu, maka sama dengan menjamah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya di sini. Pilih mana? Ini hanya berandai-andai. Tidak punya tangan satu atau tidak punya mata satu. Pilih. Seandainya dikasih pilihan. Enggak punya mata satu. Hah? Pilih mana? Berarti matanya enggak usah ada satu, tapi tangannya dua-duanya. Gitu. Pilih dua-dua tangan ada, tapi mata satu, atau matanya dua-dua ada, tangannya hilang satu. Yang mana lebih bagus? Enggak mau. Contoh loh Pak Gembala. Wah, oke, itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ya. Kalau saya, jangan dah mata ini. Mending tangan dulu lah, maksudnya hilang. Ini hanya pengandaian, tapi enggak terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena kenapa? Mata itu adalah cara kita menikmati ciptaan Tuhan. Betul? Atau ada di sini yang merem-merem menikmati Tuhan, menikmati ciptaan Tuhan? Wah, ini warna biru nih. Enggak ada. Ada beberapa nasihat orang tua bahkan sampai saat ini, yaitu kalau nonton TV tidak boleh apa? Tidak boleh dekat. Karena apa? Mata rusak. Ada yang begitu, masih dapat begitu? Saya masih dapat. Tapi untungnya di rumah kami nggak ada TV ya. Dulu ya. Main HP jangan sambil tiduran. Ayo siapa? Untung saya nggak begitu. Hari ini, tadi malam sempat begitu, ya. Tapi itu supaya apa? Menjaga mata juga. Nah, kalau menulis, ini dulu yang masih zaman dulu kan, masih sekarang tuh nggak tahu ya, masih diterapkan. Kalau menulis ya, kita kan ada contekan di papan tulis, kita nulis, maka biasanya guru akan lewat di pinggir-pinggir. Kalau kita nulis, jaraknya harus, jarak mata ke buku berapa? 30 meter. Jauh apa? Berapa? 30 sentimeter. Jadi biasanya guru kami tuh dia bawa penggaris yang ukuran 30 cm. Ini udah mata kita nih. Kalau lewat sedikit dulu kan sah-sah saja ya. Kalau ditabok pang, itu biasa saja. Sekarang masuk HAM ya. Yang macam-macam perlindungan anak. Kalau dulu enggak, santuy, tapi itu untuk kebaikan. Jadi ada temanku dulu, ada yang sampai dulu nggak tahu bagaimana konsepnya ya. Ini hanya sharing saja. Tidak boleh Pak nulis karena dibilang bahwa tangan kiri tangan kotor karena kan dia bagian belakang. Jadi dia memang kidal, kiri dari lahir. Jadi dia nulis pun pakai kidal. Guru hajar pakai pong-pong sampai berdarah-darah. Akhirnya mau nggak mau dia coba pakai tangan. Bisa. Tangan tapi dia kerja pakai kiri. Itu karena apa? Karena diajar. Tapi kita nggak bicara tentang kiri hari ini ya. Kita bicara tentang biji mata. Kita akan berbicara tentang biji matanya Tuhan. Ya. Berikutnya adalah, ada lagi. Makan wortel supaya mata sehat. Sering begitu? Pernah dengar? Yang suka makan wortelnya? Saya nggak yakin. Kakak Jessica suka makan wortel, pakai kacamata.
Saya juga suka makan wortel. Pak Gembala suka? Mau bilang suka tapi ada kacamata ya. Ya, itu semua cara-cara kita. Mengapa? Karena mata adalah bagian tubuh kita yang sangat penting dan berharga. Suatu hari saya sedang menggergaji kayu besi. Bapak Ibu nggak tahu pernah lihat kayu besi? Kayu yang terbuat dari atau besi yang terbuat dari apa ini? Ya, kayu besi lah ya. Kayu itu keras banget. Jadi posisinya tuh saya gergaji, posisi kayunya di atas. Jadi saya nggak pakai kacamata waktu itu. Saya biasa kerja pakai kacamata ya, yang hitam lagi. Jadi saya potong sembarangan, enggak. Jadi saya gergaji begini, pas saya gergaji, tidak tahu bagaimana serbuknya itu masuk di mata saya. Dan itu nancap. Dan rasanya nano-nano. Maksudnya rasanya aneh waktu itu. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata kayu besi itu kalau kena di mata itu perih sekali, pedis. Ya, kayak kena sambal itu loh. Atau ada yang mau coba? Ya, jadi kayak kena sambal pedis dan sudah itu nancap. Terus lagi dilarang untuk ngucek. Wah, itu kan mengganggu sekali. Nah, apa yang terjadi? Saya cari di internet setengah mati. Dalam pikiran saya, Tuhan sedikit lagi saya buta. Hanya itu yang ada di otak saya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya telepon di kampung. Apa obatnya? Obatnya katanya apa? Taruh ini di air, di piring itu. Taruh air garam di situ baru celupkan mata. Hubungannya apa sama serbuk itu yang sudah nempel? Tapi tidak apa-apa lah demi kesehatan toh. Saya tanam-tanam. Oh, makin perih ya. Kayak kita mandi di laut itu. Itu kan garam semua. Bapak Ibu semua saya lakukan. Akhirnya saya coba semprot pakai ini. Air yang agak sedikit kencang, saya buka biji mata saya, semprot, hilang. Sampai sekarang mata saya paling cantik semua, bagus ya? Enggak sih, biasa saja. Tapi itu salah satu bentuk yang saya lakukan untuk menjaga mata. Mata begitu rapuh, kita sangat berhati-hati menjaga dan melindungi mata. Buktinya apa? Kalau contohnya kita jalan di aspal, iyalah kita jalan di aspal, tiba-tiba ada mobil debu lewat. Apa yang kita tutup? Selain hidung, kita pasti tutup. Atau ada yang lewat? Hah? Ada. Cari-cari debu, mana debu ini, mana? Enggak ada. Pasti dia berlindung. Itu mata. Nah, saya sedikit memberikan informasi. Anggaplah saya ini sebagai seorang dokter yang ahli bagian mata. Pupil atau biji mata adalah lubang kecil atau lubang di tengah tunik atau lapisan mata yang disebut uvea dan iris. Di mana iris membentuk cincin dan melalui lubang kecil ini sinar cahaya masuk ke kristal humor untuk dibentuk pada retina atau jaring di bagian bawah mata. Ini adalah bagian yang sangat perlu digarisbawahi. Ini adalah bagian yang sangat lemah dan lembut dan mudah terluka dengan hal sekecil apapun dan dengan tepat menggambarkan keadaan lemah umat Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah biji mataku. Kenapa? Ini menandakan bahwa begitu lemahnya dan rapuhnya manusia. Jadi kita sebegitu ketatnya, kerasnya Tuhan menjaga. Ya, saya tadi beberapa kasih ilustrasi ya. Kalau ada refleks apapun benda yang masuk dalam mata kita, otomatis kelopak mata langsung menutup. Ya, ya kalau lalai itu belakangan lah itu. Kalau dia sempat masuk itu nanti. Tapi intinya responnya seperti itu. Tujuannya apa? Supaya tidak apa-apa. Ya. Mata adalah salah satu indera yang punya fungsi sangat penting. Tanpa mata kita tidak akan bisa melihat apapun. Tadi saya sudah kasih pilihan, ya. Keragaman, keindahan warna-warni dunia, segala ciptaan Tuhan yang semuanya merupakan karya seni tak tertandingin akan luput dari penglihatan kita tanpa adanya sepasang mata. Mata pun merupakan salah satu objek keindahan tersendiri yang sering kita
kagumi. Betul, ada juga di sini yang bersyukur punya mata seperti ini siapa? Punya mata masing-masing bersyukur. Amin. Tapi pernah nggak penginginkan Tuhan, bolehkah mata saya warna biru begitu? Mau seperti itu? Mau? Wah, saya kasih tahu Tuhan, Tuhan tidak bersyukur orang itu. Tapi kalau mau nggak apa-apa, minta aja ke Tuhan. Untuk saat ini bisa, sudah diakali tuh, pakai apa? Iya, pakai soft lens. Itu bagus. Tapi ya kalau merusak jangan. Itu keindahan mata, banyak sekali, tetapi mata itu berfungsi. Saya, Bapak Ibu, saya bisa melihat Bapak Ibu, saya bisa membedakan mana Jane, mana Quinsa, itu karena mata. Ya, saya bisa pastikan ini tidak salah orang. Dan kalaupun mata kita sempat rusak, kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya dia kembali normal. Dengan cara ya seperti bisa pakai kacamata atau apapun. Itu hanya untuk mata. Begitulah Tuhan. Ketika umatnya berusaha menolak dia begitu protektif. Yang pertama dia datang dengan firman Tuhan yang biasa. Yang kedua dia datang dengan pribadinya itu. Hanya apa? Supaya dia merasakan. Dan yang ketiga dia datang dengan Roh Kudus. Untuk menyuruh kita. Nah kalau kamu menolak ketiga ini, siapa lagi yang membuat kita bisa bertobat? Tidak ada. Ya, jangan menolak pribadi itu. Umat Israel digambarkan sebagai biji mata Tuhan. Tuhan marah sekali kepada bangsa-bangsa yang dipakainya menjarah bangsa Israel. Dia mengutus Nabi Zakaria untuk menyerukan kepada umatnya, siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya Tuhan. Tidak main-main. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah orang yang penting di mata Tuhan. Bapak Ibu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Penting di mata Tuhan, amin. Itu yang penting. Makanya harusnya tidak ada lagi kata-kata yang bilang Tuhan tidak sayang sama saya. Tidak. Karena Tuhan penting bagi kita dan pastinya kita seperti biji mata. Bapak Ibu tahu lagunya, siapakah aku ini Tuhan. Nah itu. Jadi biji matamu. Tuh. Suara saya bagus enggak? Mengganggu Bapak Ibu? Cukup mengganggu ya? Tidak main-main. Jadi kita sudah ikut Tuhan. Mungkin pergumulan kita berat. Ingatlah, kita ini spesial di mata Tuhan. Umat Tuhan adalah biji mata Tuhan. Ini berarti umat Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan. Makanya orang-orang yang di luar Tuhan sah-sah saja. Nah ini ya, sah-sah saja kalau mereka membeda-bedakan status orang. Sah bagi mereka. Tapi kita Jemaat GBI Pelita Kasih yang ada di tempat ini, itu tidak sah. Kenapa? Kita harus bisa memandang sesama kita seperti Tuhan memandang mereka. Amin. Makanya enggak ada lagi baku siku kanan siku kiri. Ya, boleh tersinggung, tapi harus ada penyelesaian. Amin. Dalam keluarga begitu. Contohnya dalam keluarga. Jangan suruh ya. Baru-baru sih saya berkeluarga ya, belum lama sekali. Tapi saya sudah masuk sepertinya ini luar biasa. Dan yang paling susah adalah saling menebak dalam keluarga. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, itu akan memicu api-api kecil, percikan kecil lama-lama merembes. Jangan. Kenapa? Kalau saling menebak, tidak boleh, harus saling terbuka. Contohnya, nah, coba kalau suami begitu. Nah, di dalam otaknya suami itu, istri saya pasti paham ini, saya sedang butuh teh. 2 kali. Saya sedang kopi susu. Ketiga kali. Istri datang, wah ini dia datang, luar biasa istri. Papa mau dibawa ke rumah sakit? Hah? Karena suruh nebak-nebak, kurang komunikasi itu bahaya dalam keluarga. Nah, suatu hari saya makan soto. Jangan. Hanya sebagian orang yang tertawa tentang itu. Ya, sebagian orang yang bahaya kalau cerita itu. Tapi berhubungan dengan batuk waktu itu ya.
Umat Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan. Umat Tuhan ada dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Saya rindu boleh ditampilkan Ulangan pasal 32 ayat 10b. Oh, lama. Boleh Kakak Jane boleh baca, minta tolong. Ulangan pasal 32 ayat 10 bagian B. Lama juga. Nah, saya suruh bagian B, tapi tidak apa-apa. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Tadi kita sudah lihat bahwa mata itu adalah benda yang sangat lemah rapuh, betul-betul harus dijaga. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan, ya. Protektif itu Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman yang punya pacar, pemuda-pemuda, ada yang punya pacar, coba angkat tangan di sini. 1, 2, iya, yang yakin, puji Tuhan. Yang masih ragu-ragu terus angkat enggak? Angkat. Ya. Perlu diperbincangkan lagi. Habis ini enggak baku bicara nih. Yang punya pacar. Ada orang-orang yang punya pacar tuh ada yang disebut dengan saya enggak tahu istilahnya, tapi yang mudah dimengerti. Ada yang cuek, ada yang protektif, ada apa lagi ya? Romantis, ya ada romantis, apa lagi? Posesif. Protektif sama posesif sama ya? Sama. Istilah sekarang ada yang bilang bucin. Nah, kita anggaplah kalau pacaran itu masuk di dalam Tuhan, ini tidak mewakili istilahnya. Tetapi seperti istilahnya Tuhan itu masuk dalam kategori posesif. Ya. Apa-apa harus dikasih tahu. Ya. Kalau yang pernah mengalami pacaran, yang belum pacaran jangan ya. Yang pernah ngalamin ini maksudnya yang sudah suami istri pasti mengalami momen di apakah kategori saya ini romantis, cuek atau posesif. Tetapi kalau posesif itu semua, bahkan perjalanan ke toilet, sayang aku mau ke toilet dulu ya, harus diinformasi, saking posesifnya. Nah Tuhan itu mau seperti itu dengan kita harusnya. Ya, dijaga baik. Apa-apa kamu sampaikan ke Tuhan. Beberapa hari lalu atau minggu lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan. Tuhan jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai. Jangan pernah. Nah, begitupun kita dengan Tuhan. Ya, tidak ada istilahnya untuk Tuhan tidak sayang. Berhenti. Temanya yang sudah diangkat, aku telah mengasihi. Telah yang dipakai di situ saya boleh memakai istilahnya itu adalah continue tense atau istilahnya terus telah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kasusnya imperfect, aktif. Artinya apa? Sudah, sedang, dan akan terus menerus. Nah, menggunakan kata telah. Bapak Ibu pernah ingat istilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Eli Eli lama sabah. Kata telah yang dipakai di situ itu sudah dan tidak menyertai lagi dan tidak mau lagi Tuhan. Itu telah yang dipakai. Tetapi telah yang dipakai di sini adalah sudah, sedang, dan akan terus menerus, tidak akan meninggalkan kita. Itulah Tuhan. Ya, aku telah mengasihi kamu. Jadi nggak usah khawatir. Amin. Ada yang masih mempertanyakan tentang kasih Tuhan? Ada. Apalagi dalam masalah besar, pasti ada. Ya, tapi kalau mau bertanyakan pun pertanyakan sendiri saja dengan Tuhan dan hatimu saja. Jangan ajak orang lain. Nanti orang bertanya, orang ini sungguh-sungguh percaya atau tidak ya? Semua keindahan alam semesta, keragamannya, jutaan budaya berbeda-beda, warna-warninya, dunia, kita melihat kebesaran Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Semua
bisa kita nikmati lewat mata. Penulis kitab Mazmur, yaitu yang lebih dominannya adalah Daud, dia menggunakan atau mengingat kembali kasih perhatian Tuhan terhadap umatnya yang setia dengan dua istilah. Adalah istilah yang pertama yang sering digunakan oleh Daud adalah biji mata, dan yang kedua adalah sayap, naungan sayapmu. Biji mata adalah metafora Ibrani yang menyatakan sesuatu yang sangat bernilai dan disayangi. Ya, Bapak Ibu yang diberkati, saya sudah jelaskan di awal. Dan yang kedua yang sering dipakai oleh Daud adalah naungan sayapmu. Ini berbicara tentang apa? Sayap yang dimaksud oleh Daud adalah metafora yang diambil dari seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya, jadi mengungkapkan perlindungan lembut. Itulah kita di hadapan Tuhan. Kita berlindung di bawah naungan sayapnya Tuhan. Kalau anggaplah seperti itu. Apa? Dilindungi baik, tidak dibiarkan begitu saja. Ada ilustrasi yang sering kita dengar bahkan di sekolah minggu juga tentang perlindungan Tuhan. Seekor induk ayam yang apa? Tiba-tiba kebakaran dalam tempatnya itu, tetapi induk ayam melindungi anaknya. Setelah dilindungi begitu, induknya mati, tetapi anaknya di bawah sayapnya itu masih sehat semua, masih hidup. Karena dia melindungi dengan baik lewat di bawah naungan sayapnya. Nah, itu salah satu ilustrasi bagaimana seorang induk melindungi anak-anaknya. Dan itu pun tidak cukup menggambarkan kasih Tuhan. Tidak cukup. Apapun yang kita istilahkan di dunia ini, itu hanya bisa mendekati, tidak seperfect mungkin untuk mengungkapkannya. Ya. Makanya bagaimana caranya supaya perfect? Kamu dan saya harus mengalaminya. Tidak bisa dari cara saya, tidak bisa dari kesaksian penggembala. Itu hanya bentuk sarana. Itulah cara Tuhan, ya. Kristus menggunakan metafora ini untuk menyatakan kasihnya kepada Israel di dalam Matius 23 ayat 37. Semua orang percaya harus berdoa agar Allah menjangkau untuk menolong kita pada saat-saat bahaya, sebagaimana seseorang secara naluri bertindak untuk melindungi biji matanya dari bahaya. Tadi saya sudah kasih contoh tentang bagaimana kalau kita sedang dalam perjalanan, kita sedang jalan di sini, ya. Dan bahwa Bapa Surgawi selalu siap untuk menyembunyikan dan melindungi kita bagaikan seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Demikian pula umat Tuhan seolah-olah merupakan bagian dari dirinya sendiri. Ini yang menarik. Mereka adalah anggota-anggota tubuhnya yang bersatu erat dengannya, dan luka apapun yang menimpa mereka, ia anggap sebagai yang menimpa dirinya sendiri. Kisah Rasul pasal 9 ayat 5 dikatakan begini, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu tahu kisah itu? Lupa ya? Saya ingatkan, gak apa-apa. Saul itu nama kerennya sekarang apa? Paulus. Baru ingat, Paulus. Nah apa? Kisahnya apa? Lupa lagi. Saya ingatkan lagi. Kisahnya apa? Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Ngapain? Lupa lagi, saya ingatkan lagi ya. Perjalanannya dia mau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu tujuannya. Dia mendengar, ada orang percaya di sini. Maka ketika itu kesaksiannya Paulus, dia seperti membara. Membara itu apa? Enggak bisa dihentikan. Dengan apapun, dia mau bunuh. Nah, ketika dalam keadaan sedang membara untuk melakukan perjalanan itu, Tuhan bilang apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya itu? Yang dianiaya siapa sebenarnya? Manusia. Tetapi karena manusia, umat yang percaya Tuhan seperti biji matanya, itu Tuhan juga rasa. Itu aku.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Allah bukan siapa kita di pandangan manusia. Bukan. Tetapi bagi Allah kita adalah biji matanya. Apapun yang menimpa kita, masalah yang datang menghampiri kita, jangan berpikir ini berat. Enggak. Tuhan tidak peduli, bukan itu. Semua Tuhan atur baik. Hanya saja kadang-kadang kita suka mendikte Tuhan. Dalam arti apa? Tuhan harusnya begini loh jalannya ini. Enggak begini. Itu cara manusia. Bagi Allah, kita bukan sesuatu yang sederhana. Kita adalah makhluk berharga. Kita penting bagi Allah. Ada kalanya berdasarkan pengalaman tertentu, manusia berpendapat bahwa dirinya tidak penting bagi Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya, kapan Bapak Ibu merasa aduh saya ini tidak penting bagi Allah? Tidak pernah. Puji Tuhan. Ada yang lain yang beda dari situ jawabannya. Kalau saya pernah. Ketika apa? Contohnya ketika saya berdoa udah lama gak dijawab, saya akan berpikir bahwa ya saya tidak penting di hadapan Tuhan. Saya begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, oh saya penting. Kalau tidak seperti ini saya akan seperti ini. Ada banyak ya. Bahkan diposisikan sebagai yang paling rendah dalam daftar makhluk yang lain, hal itu tidak benar. Ya, maksudnya orang-orang lain atau kita dianggap seperti binatang lah, tidak lebih dari binatang pun. Itu tidak benar. Kita berharga di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan sempurna dan baik adanya. Pemeliharaan Allah bagi manusia sangat luar biasa. Manusia memiliki martabat lebih di atas makhluk lain. Aplikasinya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah tahu bahwa sebegitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita seperti biji matanya yang akan dijaga sedemikian rupa. Bahkan rela mati di kayu salib demi kita juga. Amin. Dia melakukan itu semua. Semua karena apa? Semua karena saya, semua karena Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oleh sebab itu jangan karena masalah yang menurut kita besar, kita merusak biji mata Tuhan. Kita mau bunuh diri, kita kecewa dengan Tuhan, menghina Tuhan, dan banyak yang kita lakukan. Jangan. Tetapi apa? Mari kita bilang, Tuhan, aku ini biji matamu. Engkau pelihara saya begitu baik. Dan aku ada saat ini, itu juga karenamu. Amin. Bapak Ibu berdoa. Minta apa yang Tuhan, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu yang masih mengganjal dengan Tuhan. Pagi hari ini kita adalah biji matanya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan kita ada di dunia ini. Tuhan sudah atur. Orang sekitar kita bisa menghina kita sehina-hinanya. Tetapi kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan merasa sakit kita bilang, Tuhan saya kecewa dengan Tuhan. Saya kecewa dengan keputusan Tuhan. Saya kecewa dengan maunya Tuhan. Tuhan sakit. Bapak Ibu, tapi kalau kita bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan baik. Semua yang Tuhan buat ini luar biasa. Semua yang Tuhan kerjakan ini adalah cara untuk membawa saya lebih lagi dalam Tuhan. Itu adalah yang terbaik. Mari kita saya rindu kita menyanyikan pujian. Boleh Bapak Ruben boleh bantu main. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Bapak Ibu tahu semua lagu ini? Sebelum kita masuk dalam doa. Ini mendadak ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu boleh mengambil waktu yang baik dengan Tuhan sambil menyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkatmu yang telah sempat membuat apa yang tak pernah itu yang kau serahkan. Siapakah ku ini, jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, puji dan sembah. Saya minta jemaat Tuhan boleh mengambil sikap berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Berkatmu yang telah kau nyatakan, berkatmu yang telah kuterima, berkatmu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Dengan sikap berdoa katakan, siapakah aku, siapa